terdepannya yang di sini. Terus fluida yang berkontak langsung dengan permukaan ini, maka dia mempunyai kecepatan 0. Ya, kecepatannya itu 0 di sini. Ini kecepatannya 0 ya, yang di sini nih. Nah, fluida ini akan memberikan efek ya, yang ini ya, nggak jelas ya. Bentar. Kayak ini aja. Mana ya? Nah, ini kan 0 di sini kecepatannya. Nah, fluida ini akan memberikan efek ke fluida di bagian atasnya, ya, di sini. Nah, ini akan memberikan efek di bagian atasnya sehingga kecepatannya pun akan turun gitu, ya, dibanding dengan kecepatan awal. Ya, kecepatan awalnya ini di sini itu utak hingga, ini utak hingga. Ya, jadi eh, eh, terus fluida yang tadi yang di sini ini dia akan mempengaruhi fluida di atasnya sampai misalnya di sini. Jadi dia naik ke atas gitu ya. Dia akan mempengaruhi terus sampai atasnya itu fluida seterusnya sampai pada posisi tertentu ya, sampai posisi tertentu efeknya itu tidak akan terlihat ya, alias kecepatan fluida di titik yang bersangkutan itu sama dengan kecepatan awalnya dari fluida yaitu si U tak hingga tadi. Nah, di sini kita bisa menentukan ya nanti ini kita bisa menentukan atau menarik sebuah garis ya mulai dari titik depan ini ya, titik depan eh, leading point. Jadi yang titik depan itu yang tadi di sini saya gambar titik biru ini kita kasih huruf A misalnya ya. Ini leading point. Di sini kita bisa menentukan atau nanti menarik garis lurus seperti ini. Ya, mulai dari titik depan leading point ini misalnya A di sini. Nah, di mana garis ini itu akan memisahkan zona. Ya, zona yang dipengaruhi oleh permukaan dengan zona yang tidak dipengaruhi oleh permukaan. Nah, ketemulah garis hitam ini. Garis hitam ini. Nggak kelihatan ya. Nah, garis hitam ini, yang ini, garis lengkung ini menandai ya. Misalnya kita pakai delta. Ya, di sini kita pakai delta ini. Ya, delta ini delta eh, Y ya. Jadi untuk region di bawah garis hitam di sini ini ya, di bawahnya, maka ini akan ada pengaruh dari permukaan dalam bentuk perlambatan. Ya, di bawah ini perlambatan dari gerakan fluida. Jadi di bawah garis hitam ini kecepatan fluidanya yang di bawah sini ya, itu lebih kecil dibanding U tak hingga di sini. Nah, kalau yang di atas garis tadi ya, garis hitam tadi, ini tidak ada pengaruh dari permukaan. Sehingga kecepatannya ya, misal di titik ini makin ruwet, bentar. Misal di titik ini ya, ini kita pakai di titik ini dia kecepatannya dia sama dengan kecepatan dari fluida saat mau berkontak dengan permukaan. Jadi di sini ini tidak ada pengaruh ya, di sini ini dia tidak ada pengaruh dari permukaan. Ya, juga bisa lihat Anda pada garis hitam ini dia akan memisahkan ya dua zona. Ini dia semakin membesar, artinya kecepatan fluida arah X-nya itu membesar ya, seiring dengan menjauhnya posisi si ini ya dari leading point. Leading point-nya kan tadi di sini di A ini. Jadi di sini kita mempunyai dua zona ya. Jadi zona yang merupakan karakteristik dari si aliran fluida
ya. Jadi zona di bawah garis hitam itu adalah zona lapisan tipis ya. Di sini ini di mana ada gradien kecepatannya ya, mulai dari 0 ya untuk fluida yang berkontak langsung dengan permukaan sampai kemudian kecepatannya itu mendekati U tak hingga pada partikel yang eh, ini, yang di sini nih, gitu. Ya, terus zona yang kedua yang di atas ini yang satu, ini zona satu, di sini ini zona dua, ya. Nah, eh, zona yang kedua ini yang di atas garis hitam ini, dia disebut sebagai zona aliran bebas. Nah, di situ tidak ada pengaruh dari permukaan. Kecepatannya pun sama dia ya dengan kecepatan awalnya, yaitu ini U tak hingga ya sama. Nah, biasanya garis pemisah ini yang ini ya, ini disebut dengan didefinisikan sebagai posisi Y ya, di mana kecepatannya itu sebesar 0,99 kali U tak hingga. Nah, ini yang dimaksud dengan lapisan batas kecepatan. Jadi di dalam konveksi heat transfer ya. Nah, karena ketebalan lapisan batas ini yang membesar ya, yang di bagian bawah ini. Mana ya kursor ini? Nah, yang di sini nih yang di bawah. Nah, ini membesar ya seiring dengan posisinya fluida yang menjauh dari ini A ini leading point, maka kita ini bisa katakan bahwa penetrasi pengaruh dari viskositas ya, velocity boundary ini itu juga akan semakin besar ya. Jadi viskositas di sini efeknya itu akan memberikan gradien terhadap velocity ini terhadap kecepatan ya. Nah, karena efek ini berhubungan langsung dengan kecepatan, maka dia disebut sebagai ini velocity boundary layer atau lapisan batas kecepatan ya. Nah, lapisan pada kecepatan ini penting nanti untuk menganalisis laju perpindahan panas secara konveksi. Ya, jadi untuk aliran eksternal itu biasanya kita mempunyai hubungan yang nanti ditunjukkan oleh persamaan ini ya dari 6.1. Jadi ini konveksi ya. Jadi di sini koefisien gesekan atau CF ini enggak jelas ya. CF sama dengan, jadi dia merupakan fungsi dari ini yang atas itu adalah tegangan geser ya, di mana tegangan gesernya itu fungsi dari gradien kecepatan ya. Nanti kita bisa lihat di persamaan yang kedua ini. Kemudian dibagi dengan ini ya, ini ada rho, ini densitas, kemudian U tak hingga ya kuadrat bagi dengan 2. Nah, persamaan 62 ini berlaku untuk yang fluida Newtonian. Nah, fluida Newtonian ini eh, apa namanya, tegangan gesernya gitu ya. Itu sama dengan ini. Ini tegangan geser ya. Tau. Itu sama dengan mu, ini mu ya. Merupakan viskositas dinamik ya, dikali gradien dari kecepatan ya. Di sini gradien dari kecepatan terhadap y ya, untuk y sama dengan 0 ini. Nah, kalau Anda perhatikan dari gambar di atas ini ya, bahwa di dalam lapisan batu ini gradien kecepatannya itu nanti dia akan berubah dengan X ya. Di sini ada X ya nanti. Nah, ini jadi kalau misalnya nanti kita gunakan di DU per DY gitu ya, itu sama dengan misalnya ya Y tak hingga minus
U tak hingga minus 0 dibagi dengan delta. Maka gradien kecepatannya itu nanti akan menurun ya seiring dengan ini tadi menjauhnya si fluida itu dari leading point di sini yang titik A tadi ya. Jadi ini untuk fluida non fluida Newtonian itu. Nah, untuk berikutnya ini jenis lapisan batas yang kedua ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu adalah kecepatan. Yang pertama kecepatan. Nah, yang kedua itu adalah thermal. Jadi jenis lapisan batas yang kedua itu lapisan batas thermal. Ini skemanya ditunjukkan di gambar yang kanan atas ini ya. Jadi di sini ada suatu fluida. Ini ya fluida yang mengalir. Dia mempunyai temperatur tak hingga. Yang di atas ini adalah temperaturnya tak hingga. Kemudian dia itu kan mengalir di atas permukaan temperatur ya dari suatu permukaan ini. Ya, jadi ini ya permukaannya ini temperaturnya tes. Nah, karena theta hingga ini tidak sama ya, ini theta hingga dengan yang di bawah ini TS itu tidak sama, maka akan terjadi transfer energi yang tergantung ya, mana yang lebih tinggi nanti. Jadi theta hingga dengan TS itu biasanya nanti ada selisih ya. Mungkin bisa tinggi yang theta hingganya, mungkin bisa tinggi yang TS-nya gitu. Jadi karena adanya perbedaan temperatur ini, maka akan terjadi gradien temperatur juga ya di atas permukaan fluida tadi. Jadi untuk fluida yang kontak langsung dengan TS ini yang di bawah ya, maka temperaturnya akan dekat dengan TS-nya ya. Terus semakin dia menjauh dari permukaan artinya Y-nya ini ya, semakin jauh dari permukaan, Y-nya ini nanti akan semakin besar. Maka temperatur fluidanya pun nanti akan menjauh dari posisi TS-nya sampai di posisi tertentu di mana si Y-nya itu sama dengan delta di sini. Maksud dari skema itu tuh begitu gitu ceritanya, ya. Jadi di sini si delta T ini pengaruh ya dari temperatur permukaan ini yang tadi yang theta hingga dan TS ya. Sehingga misalnya untuk fluida ini ya itu temperaturnya sama dengan temperatur di awal yang theta hingga di sini gitu ya. Nah, di sini delta T ini disebut dengan tebal dari lapisan batas thermal ini. Ini lapisan batas thermalnya ini. Untuk menentukan delta T ini kita nanti bisa gunakan konsep yang mirip ya saat kita nanti menentukan ketebalan lapisan kecepatan yang tadi sudah kita bahas ini. Jadi mirip rumusnya. Nanti kita gunakan juga formula TS gitu ya dibagi minus T dibagi dengan TS minus T sehingga sama dengan 0,99 juga di sini. Nah, ini rumusnya batas thermal, rumusnya ini. Nah, jadi seperti halnya di lapisan batas kecepatan yang tadi, kalau Anda perhatikan di gambar ini, maka garis hitam yang ini ya, garis hitam yang ini, dia akan semakin menjauh ya dari permukaan solidnya, dari leading point-nya di sini. Nah, di sini efek perpindahan panas itu akan semakin masuk ke dalam aliran bebas. Jadi kalau lihat posisi ini, dia sebetulnya hanya ketebalan ini gitu ya. Di sini, ini sampai sini ketebalannya gitu ya.
Tapi semakin dia menjauh dari leading point, ya kan, semakin ke kanan gitu, ini kan efeknya semakin masuk ke dalam gitu di sini, kan semakin lebar jaraknya ini ke dalam aliran itu. Nah, pada sembarang X, nilai X gitu ya, dari titik terdepan ya, dari titik leading point yang tadi di sini, ini maka perpindahan panas lokalnya itu bisa diformulasikan dengan rumus ini 6.3, yaitu flux panas ya, QS ini di sini QS-nya atasnya double dot itu ya. Jadi gini, QS di sini double dot. Nah, seperti ini ya. Itu sama dengan ini rumusnya minus KF. KF itu adalah konduktivitas termal. Jadi KF itu dia konduktivitas termal. Konduktivitas termal. Dari fluida ya dikali ini dt per dy saat y-nya sama dengan 0. Ini persamaan 6.3. Jadi S-nya ini merupakan yang ini ya, QS ini subscript ya dari surface atau permukaan ini QS. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ini masih teori ya, masih teori terkait dengan persamaan pindah panas secara konveksi. Ya pelan-pelan saja, kalau masih bingung nanti boleh tanya karena memang eh apa namanya ini harus disampaikan ya. Mudah-mudahan Anda nanti akan lebih paham pada saat latihan soal karena ini baru terkait dengan formula atau rumus-rumus yang nantinya akan dipakai gitu ya di dalam penyelesaian perpindahan panas secara konveksi. Kalau misalnya mau lebih dalam lagi belajar gitu ya, itu nanti ada buku yang bisa dibaca tapi memang bahasa Inggris gitu ya. Ini saya ambil beberapa apa skema-skema di dalam buku itu untuk kemudian bisa menjelaskan paling tidak poin-poin inti gitu ya yang harus dipelajari terkait dengan perpindahan panas secara konveksi. Kalau buku acuan untuk perpindahan panas nanti bisa saya share. Itu memang ada beberapa buku, tapi kalau belajar sendiri yang memang butuh ketelitian ya karena bukunya bahasa Inggris. Kemudian banyak formula-formula yang memang perlu dipahami gitu ya, nggak bisa apa namanya perbagian-bagian gitu ya. Tapi memang saling berkesinambungan ya antara persamaan satu dan persamaan lainnya gitu. Misalnya ini tadi kita bicara terkait dengan persamaan 6.1, ini 6.2, kemudian ini 6.3. Jadi sebenarnya ini ada ceritanya gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan nanti Anda memahami terkait dengan perpindahan panas secara konveksi. Oke, bisa dilanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, eh, di dalam persamaan 6.3 ini saya tuliskan lagi di sini ya. Di slide sebelumnya tadi sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini slide 6.3. Ini dari hukum Newton ya, dari hukum Newton persamaan 6.4 bahwa QS ya, ini QS double dot atau tanda petik 2 ini itu sama dengan H kali TS minus T tak hingga. Nah, kalau persamaan 6.3 dan 6.4 ini kita gabungkan ya, maka kita akan mendapatkan persamaan 6.5. Nah, di sini nanti Anda perhatikan bahwa koefisien konveksi lokal ya, H itu koefisien konveksi itu dia fungsi ya dari dt per dy. Ini di sini. Jadi dt per dy gradien temperatur. Nah, ini ada gradien temperatur saat y-nya sama dengan 0. Ya. Anda perhatikan di sana bahwa gradien temperaturnya itu
dia akan menurun ya seiring dengan menjauhnya posisi si fluida itu dari sini, dari leading point di sini. Ini titik pojok yang A, ini leading point. Jadi di sini kita bisa tahu kondisi di dalam lapisan batasnya kan ini. Itu mempunyai apa? Dia tuh mempengaruhi ya, mempengaruhi lajur perpindahan panas ya lewat lewat apa? Lewat kondisi batasnya gitu. Lewat kondisi di dalam lapisan panasnya itu yaitu ini ya DT per DY ya karena ketebalan lapisan batas apa ini kan nanti juga akan menentukan ya gradien temperatur terhadap DY ini untuk posisi tadi Y sama dengan 0. Nah, di sini kita akan tahu bahwa lapisan batas termal ya, lapisan batas termal ini eh kemudian lapisan batas kecepatan yang tadi sudah kita bahas gitu ya di sini itu akan mempengaruhi perpindahan panas konveksi antara permukaan padat gitu ya dengan fluidnya. Nah, ini adalah jenis lapisan batas yang ketiga. Yang pertama tadi adalah lapisan batas kecepatan. Kemudian yang kedua lapisan batas termal. Kemudian yang ketiga ini adalah lapisan batas konsentrasi. Jadi tiga lapisan batas inilah yang nanti akan menentukan perpindahan panas secara konveksi, ya. Nah, di sini tentang konsentrasi ini kita akan membahas terkait dengan ini adalah transport massa, ya. Jadi di sini ada massa ya. Jadi contoh sederhananya misalnya kalau ada udara yang mengalir ya di atas permukaan, ya, permukaan air itu kan nanti akan menguap. Nah, dari itu maka akan terjadi transport massa ya dari uap air ke udara. Nah, sekarang kita lihat bentuk umumnya. Misalnya di skema yang bagian atas ini, kanan atas, ini ada suatu campuran ya, disebutkan di atas. Nah, ini adalah massa campuran A dan B, spesies A, spesies B. Nah, di sini kita mempunyai dua spesies ya, sehingga disebut dengan campuran biner ya, karena ada ini ya konsentrasi dari A di permukaan ya. Jelas ya. Ini konsentrasi dari A, konsentrasi molar A di permukaan atau C itu konsentrasi ya. A itu di molekul A ya. Kemudian konsentrasi dari spesies A di posisi aliran bebasnya yaitu CAS tak hingga. Nah, di sini CAS-nya itu tidak sama dengan CA tak hingga ya. CAS itu konsentrasi saat si apa namanya fluida itu dia dekat dengan permukaan. Jadi dia dekat dengan permukaan di sini nih. Ini permukaannya di sini. Ya. Ini bisa padatan misalnya. Nah, di permukaan dari spesies yang lainnya ya, itu nanti dengan cara yang sama yang mirip kita bisa tentukan ketebalan dari lapisan batasnya ini. Ya, di sini namanya lapisan batas konsentrasi delta C. Nah, untuk kasus transport massa ini kita mengikuti adanya hukum Fick. Ini hukum Fick apa namanya? Ini menentukan nanti laju transport massanya. Jadi di sini ada fungsi DAB ini ya. DAB ini untuk campuran biner. Jadi AB-nya itu karena biner ya, dua campuran tadi. Ini menentukan laju apa namanya? Laju transport massa. Ya, DAB ini disebut sebagai koefisien yang ini
yang DAB ini, dia ini koefisien transfer eh apa namanya transfer massa konveksi ya. Jadi ini merupakan DAB koefisien si difusi biner kemudian dikalikan dengan ini gradien dari konsentrasi spesies A, ini A ya terhadap DY. Nah, nanti proses penurunannya itu mirip dengan lapisan batas thermal yang tadi di slide sebelumnya untuk kasus di permukaan ya. Nanti kita punya persamaan lagi ini di 6.7 untuk apa? Fluida di permukaan. Ya, ini Y-nya sama dengan 0. Kemudian nanti ada eh, apa namanya? 6.8 juga. Nah, 6.7 dan 6.8 nanti kita gabung. Nanti ada kita apa namanya? Kita sebut dengan 6.9 nanti ada lagi. Tapi dengan menggunakan ini ya, ini di bawahnya masih ada sebetulnya, tapi nggak ke ini ya. Nah, ini nggak bisa. Tadi gimana ya? Ini nggak bisa naik ya. Oh ini. Jadi ini ada persamaan 6.7, 6.8, dan 6.9. Ini 6.9 ini gabungan dari persamaan ini 6.7 dan 6.8. Nanti kita gabungkan. Nah, kalau digabungkan ini persamaan ini adalah mirip ya dengan yang di persamaan lapisan thermal yang sebelumnya. Yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pusing ya? Memang pindah panas ini mata kuliah yang memang butuh ini ya, apa namanya, perlu pemahaman gitu ya. Banyak, ini sebenarnya lebih ke ya, teori dalam ya, fenomena yang terjadi dengan perpindahan panas secara konveksi. Sebelum nanti kita bicara lebih jauh terkait dengan eh, beberapa soal gitu ya. Nah, kita perlu belajar dulu tentang formulasinya. Sebenarnya ini formula kalau dari buku panduan handbook gitu ya. Ini yang termasuk apa ya paling paling ringkes gitu. Jadi teori dasar yang memang perlu diketahui. Oke, sedikit lagi ya ini tentang lapisan batas. Eh, Nanti mungkin minggu depan. Oh ya, nanti saya jelaskan. Jadi ini terkait dengan eh, lapisan batas. Bentar. Lapisan batas tadi kan ada tiga ya. Ada yang thermal, kemudian apa tadi? Selain thermal, kecepatan ya. Terus apalagi satu yang terakhir tadi? Konsentrasi ya. Jadi ketiga jenis lapisan batas tadi itu sebenarnya dia bisa muncul bersamaan. Kalau tadi saya jelaskannya kan satu-satu ya. Jadi itu bisa dimunculkan dalam bersamaan eh apa? Tapi seringkali ketebalannya itu ya masing-masing lapisan itu beda. Jadi seperti yang saya tunjukkan di slide sebelumnya ya, parameter-parameter yang berhubungan dengan lapisan batas itu ini ada tiga ya, ada gesekan permukaan untuk lapisan batas thermal. Nah, itu adalah perpindahan panas konveksi ya. Tadi untuk lapisan batas konsentrasi itu adalah em, transport ya, ada transport massa. Ini untuk yang konsentrasi ya tadi. Kemudian dia juga punya koefisien gesekan yang CF tadi ya. Terus kita juga punya H tadi. H itu untuk koefisien konveksi ya. Nanti kita lihat berikutnya di slide berikutnya. Ini tentang koefisien konveksi lokal dan rata-rata.
Nah, ini ada suatu aliran fluida. Di sini, ini aliran fluida. Kecepatannya itu V. Ini ya, ini kecepatannya V. Kemudian T-nya itu tak hingga. Dia mengalir gitu kan, melintasi suatu permukaan padat. Ini permukaan padatnya ini. Nah, permukaan padat ini dia mempunyai temperatur. Temperaturnya itu ini TS. Ya, kemudian permukaannya luasnya itu ini AS. Nah, jika T tak hingga tidak sama dengan TS ya, maka apa namanya akan ada laju perpindahan panas ya. Jadi nanti ada Q double dot ini ya fluknya ya, dia memiliki fluk gitu nanti. Jadi ini ada Q S double dot ya. Ini fluk. Jadi kalau dari slide sebelumnya kita tahu bahwa tadi kan ada koefisien konveksi lokal. Nah, nanti dia akan berubah ini di sini sesuai posisi dari permukaan ini ya. Jadi ini saya tuliskan itu ini ada titik 5 lagi yang di slide sebelumnya sudah eh, disampaikan ini bahwa H ini sama dengan minus KF ya. Di sini ini ada KF ini dikali DT per DY untuk Y sama dengan 0. Nah, ini dia nilainya merupakan fungsi dari posisi permukaan. Nanti untuk menentukan laju perpindahan panas totalnya kita akan ini kan apa namanya integralkan persamaan perpindahan panasnya. Ya, nanti kita pakai persamaan ini 6,10. Jadi Q ya, laju perpindahan panasnya sama dengan integral dari Q double dot DAS ya, diintegralkan sepanjang ini AS. Nah, Q double dotnya ini ya, ini nanti kita bisa ganti dengan formulasi dari persamaan ini 6,4 ini. Q double dot ini bisa dicari dengan memasukkan unsur-unsur ini. Ada H dikali TS dikurangi T tak hingga. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa diikuti? Masih menyimak ya? Halo? Bisa, Bu. Ibu. Oke, ya. Jadi ini memang harus disampaikan ya persamaan seperti ini bikin ngantuk, tapi memang ini harus kita pahami ya. Jadi fenomena tentang perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di dalamnya ini baru sebagian kecil ya. Oke, jadi nanti kita menggunakan rumus ini ya karena tadi TS-nya itu minus tak hingga itu konstan. Nanti kita bisa keluarkan integralnya ya. Jadi ini kan TS min tak hingga kan dari ini tadi. Jadi kita substitusi masukkan ke sini nilai. Ya, karena dia konstan, maka dia kita keluarkan dari integralnya sehingga yang di dalam integral itu adalah H D AS. Ya, nanti diintegralkan sepanjang AS-nya. Ya, jadi misalnya nanti kita definisikan si koefisien konveksi rata-rata H over bar ini atasnya ada apa namanya? Ada tanda seperti ini ya, ini H over bar ini. Maka nanti kita bisa tuliskan di sini di persamaan 6,12 ini Q-nya itu sama dengan H atau H rata-rata ya. H rata-rata itu kali AS kali delta T. Delta T-nya itu dari TS dikurangi T tak hingga. Jadi kalau persamaan 6,12 ini nanti kita samakan dengan 6,11 ya. Delta TS-nya adalah tadi ya
Ini nanti akan kita peroleh ini 6,13 untuk nilai H over bar atau H rata-rata itu sama dengan 1 AS kali integral H DAS, ya, seluas dari AS-nya ini. Nah, untuk kasus dinding datar, skemanya itu ditunjukkan dengan ini, ya, dengan yang sebelah sini. Jadi kalau yang skema ini adalah untuk kasus dinding datar. Ya, ini untuk kasus dinding datar kita punya AS di sini. Nah, itu sama dengan L. Ya, AS di sini itu sama dengan L. Kemudian misalnya kita, untuk lebarnya yang masuk, ya, ke layar ini adalah 1, maka dia L, ya, L-nya ini dikali 1. DAS-nya itu nanti kan berarti itu DX dikali 1. Ya, nanti kita substitusikan di sini, maka, nah ini ini ya, di bagian yang bawah ini kita substitusikan AS-nya, maka kita nanti akan dapat persamaan ini. Ini ya, substitusi dari 1 AS, ini jadi 1 L. Nah, ini untuk koefisien konveksi rata-rata untuk kasus dinding datar. Dinding datar itu yang sebelah sini. Ini setelahnya ini ada latihan soal. Oke, untuk latihan soal kira-kira akan kita bahas sekarang atau kita minggu depan? Kita bahas sekarang ya. Sebentar saja, ini tinggal beberapa slide aja. Jadi ini ada contoh soal eksperimental untuk memahami lapisan 3 bata apa yang tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, kita lihat contoh berikut ini ada hasil eksperimen ya untuk koefisien konveksi lokal. Ini ada HX di sini. Itu bendanya itu ini flat plate ya, jadi dinding datar. Jadi kita harus menganalisis soal ini. Dia heat transfer koefisiennya HX, dia pada flat plate, jadi dinding datar ya. Yang di atasnya itu ada aliran fluidanya. Ini datan fluidanya. Nah, dari hasil penelitian ini itu diperoleh ini HX sama dengan A kali X ya, pangkat A kali X pangkat min 0,1. Nah, A-nya ini ya, A-nya ini itu koefisien ya. Nanti satuannya adalah ini. Nah, kemudian X itu adalah jarak dari leading point ya, leading edge. Nah, kalau ada soal seperti ini nanti Anda coba dibuat skema ya. Buat skemanya untuk memahami isi dari soal itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, rumuskan ini ya, develop rasio gitu ya, rasio antara koefisien konveksi rata-rata HX untuk dinding datar ini yang panjangnya itu X ya, terhadap ini HX sebagai fungsi X-nya. Nah, ini ya. Ini saya ambil contoh satu soal dari buku handbook itu yang biasa kita jadikan sebagai rujukan. Itu memang bukunya bahasa Inggris ya. Lebih-lebih ya kalau bahasa Inggris kita bisa pikir 2 kali ya. Ini belum mengartikan, kemudian memahami isi dari pertanyaan itu. Nah, ini solusinya. Ya, kita lihat solusinya. Jadi diketahui di sini ya. Nanti Anda kalau mengerjakan soal uraian harus diketahui gitu ya.
Diketahui di sini adalah variasi koefisien konveksi lokal Hx ini sebagai fungsi dari X ya. Nah, pertanyaan pertama itu adalah Anda diminta untuk merumuskan rasio antara Hx ya dengan Hx lokal ya, terus plotnya ini yang kedua. Nah, ini di sini adalah skemanya. Anda harus bisa memvisualisasikan ya skema dari dinding datar tadi ya. Jadi ini ada sebuah aliran fluida, ini kan masuk ya, inputnya kan di sini. Kemudian kita di sini punya ini boundary layernya, ini lapisan batasnya ya, batas thermal. Nah, di sini Hx-nya itu dirumuskan sebagai AX dikali, ini tadi kan ada ya di soalnya itu, di rumusnya ini, Hx sama dengan AX kali min 0 pangkat 0, pangkat min 0,1. Itu. Nah, ilustrasinya adalah seperti itu. Ya. Nah, kemudian penyelesaiannya, ya, pertama kita akan rumuskan dulu H rata-ratanya. Nah, di sini kita gunakan, di sini suruh pakai persamaan 6,14. Nanti Anda cek ke atas ya. Nah, itu 6,14 ini rumusnya itu H rata-rata sama dengan ini ya, integral eh, rata-rata rumusnya rata-rata H rata-rata itu sama dengan 1 ya, 1 per eh, saat kalau kita lihat di 6,14 ya, mana ya? Nah ini ya, seper L integral H dx panjang 0 sampai L gitu ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan rumus ini. Ini untuk kasus dinding datar ya. Itu AS-nya ya, dan tadi sudah kita tuliskan ya di depan eh, L kali 1 atau DAS-nya berarti ya DX kali 1. Nah, kita dapatkan ini ya, terus kita substitusikan HX-nya dengan yang diketahui di soal. Jadi A-nya tadi ya, eh, nilai A-nya itu di sini kita masukkan, diketahui berapa di depan, itu dikali pangkat minus 0,1. Ya, kemudian Anda masukkan, terus diintegralkan, ya ketemunya ini bahwa H rata-ratanya adalah 1,11 A ini ya, 1,11 AX pangkat min 0,1. Oke, nanti bisa dicek sendiri ya. Tapi rumusnya pakai yang ini. Kita masukkan dari tadi yang sudah diketahui yang di depan. Nah, kemudian kalau ada plot plot gitu ya, Anda nanti bisa gunakan juga pakai kalkulator atau pakai Excel ya, nanti ketemu. Ya, ini plotnya seperti ini. Nanti bisa dipakai Excel mungkin bisa ya. Ya, ini pakai Excel juga kalau di buku itu. Jadi nanti Anda ketemu H rata-ratanya. Nah, kalau dari hasil ini dia akan menurun ya seiring dengan jaraknya dari leading point yang kemudian membesar ya, dari ini. Ininya nanti apa jaraknya itu dia akan terus membesar. Ketemunya jadi untuk menjawab plotnya tadi, plot variasi HX dan HX rata-rata ya dengan jarak tertentu X itu nanti kalau dibuat di Excel dimasukkan nilai-nilainya ya X-nya berapa kemudian nilai HX barnya berapa nanti ketemu apa plot yang seperti ini. Oke, kira-kira itu contoh soalnya baru satu ya. Ini baru satu dan belum menggambarkan semua contoh soal dari lapisan batas yang ada di sini. Nanti mungkin pekan depan akan saya coba
carikan ya soal yang lebih mudah dari contoh soal yang di situ. Tapi mungkin sebelumnya nanti buku ininya apa namanya PDF-nya akan saya share ya. Mungkin bisa Anda pakai buat belajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sepertinya belum, Bu. Tapi paham nggak? Paham nggak yang disampaikan ya? Saya mencoba untuk Insya Allah. mengambil plot-plot yang paling memungkinkan yang terkait dengan ini ya, perpindahan panas secara konveksi. Karena kalau dari bukunya itu memang tebal sekali dan banyak bahasanya, sementara kita hanya punya waktu mungkin 3 atau 4 kali pertemuan untuk membahas yang konveksi gitu ya. Jadi hanya ya bagian-bagian ya yang kira-kira gitu ya bisa dimengerti gitu untuk memahami perpindahan bank secara konveksi gitu. Karena memang untuk kajian ini banyak sekali ya. Oke, gimana? Masih bingung? Biar nggak bingung atau ini ya, saya kasih soal, saya kasih PR. Monggo kalau ada yang mau tanya. Atau cukup paham?